Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, panitia dan juga semua peserta. Mungkin tadi udah sebagian disebutkan sama panitia untuk terkait dengan biodata saya. Cuma ada lebih baiknya mungkin saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu briefly ya. Oke, perkenalkan nama saya Eliza Farisjani, biasa dipanggil Eliza. Untuk teman-teman semua, saya di sini berasal dari Bengkulu. Untuk sekarang domisilinya ada di Jawa Timur, tepatnya di Pare Kampung Inggris, karena sedang beraktivitas sebagai tutor bahasa Inggris di salah satu kursusan, yaitu Titik Nol English Course, yang mana saat ini sedang bekerja sama ya untuk melakukan event pada siang hari ini dengan UNESA. Oke, mungkin disclaimer dulu teman-teman di awal, kita santai aja diskusinya, karena tidak terlalu bisa kalau dalam kondisi yang sangat-sangat formal. Oke, judulnya aku kasih untuk materi hari ini ada Goes to Osaka University through LPDP Scholarship. Oke, let's begin a wonderful journey. Oke, mungkin teman-teman di sini kita ke general dulu. Bentar. Oke, mungkin teman-teman untuk pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina atau tuntutlah ilmu sampai setinggi langit. Teman-teman mungkin di sini untuk pepatah tersebut tidak ada yang asing lagi gitu ya. Dalam artian kita harus berusaha semampu kita untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk lulusan sarjana pada saat ini mungkin sudah sangat menjamur ya. Dalam artian sudah hampir semua orang yang ada di Indonesia khususnya sudah memiliki gelar sarjananya di masa ini. Oleh karena itu, situasinya mungkin semakin kompetitif dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena saingannya semakin banyak. Nah, oleh karena itulah beberapa orang memutuskan nih untuk lanjut sekolah sebagai salah satu tangga untuk menaiki jenjang karir yang lebih baik. Nah, di berbagai sumber yang saya dapat, 4 alasan yang paling umum kenapa sih kita harus melanjutkan sekolah itu. Pertama, untuk mendalami ilmu yang diminati. Nah, mungkin untuk di S1, semasa S1 kan masih banyak nih program-program yang katakanlah masih belum spesifik gitu. Misalnya aku ambil studi case-nya aku nih biologi gitu kan. Nah, ternyata dalam biologi itu ada lagi cabang-cabangnya, ada mikrobiologi gitu, ada bioteknologi, ada mungkin biomedik. Nah, jadi untuk bisa semakin fokus tuh atau semakin spesifik untuk mendalami ilmunya, maka S2 itu menjadi solusinya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian S2 itu ternyata tidak seperti S1 nih, karena tidak sekedar, misalnya research nih, aku ngambil research base, yang nanti proporsi belajarnya itu lebih banyak ke bagian penelitiannya. Nah, oleh karena itulah, dengan banyak mendapatkan pengalaman hands-on experience seperti itu, maka skill-nya itu makin meningkat, terutama untuk skill dalam meneliti, atau skill-skill yang nanti teman-teman bakal geluti gitu di bidangnya. Nah, kemudian mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri teman-teman, banyak sekali sekarang contohnya, khususnya untuk LPDP sendiri, banyak perusahaan, banyak industri gitu ya, bahkan dari kepemerintahan itu mengajukan proposal nih ke pihak LPDP untuk meminta alumni LPDP untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itulah bisa dikatakan lanjut sekolah itu bisa menjadi tangga kita untuk mendapatkan job opportunity yang lebih baik. Oke, memperluas jaringan tentu saja teman-teman, apalagi ya kalau misalnya kita ke luar negeri, kita bakal lebih banyak ketemu sama orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, baik dari budaya, mindset-nya gitu ya, atau mungkin cara mereka mempresentasikan dirinya gitu. Nah, dengan kita bisa terekspos dengan keadaan seperti itu, tentu saja ini sangat beneficial untuk kita agar bisa terus widen our horizon gitu. Jadi kita bisa memperluas koneksi kita dengan bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin itu untuk melanjutkan sekolah. Untuk alasan kenapa sih lanjut sekolah itu penting, gitu teman-teman. Oke, nah pertanyaannya, S2 itu kan mahal gitu, S3 kan mahal, kan bisa menghabiskan uang gitu ya, ratusan juta, bahkan sampai miliaran kalau mau ke Eropa gitu. Pertanyaannya uangnya dari mana? Kayak gitu kan. Nah, untuk sekarang ini teman-teman itu bukan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Teman-teman bisa banget untuk lanjut sekolah gratis fully funded yang disediakan oleh berbagai macam scholarship. Apa aja sih scholarship yang bisa teman-teman membawa teman-teman sendiri ke luar negeri khususnya? Pertama, ada LPDP nih.
Ini LPDP merupakan beasiswa yang prestis ya, bisa dibilang beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang mana LPDP ini dapat membawa teman-teman ke negara-negara yang ada di seluruh benua, dari Amerika, Eropa gitu, Asia, bahkan ke arah Timur Tengah pun ada disediakan dari LPDP, dan itu semuanya dibiayain dari biaya keberangkatan sampai biaya nanti teman-teman selesai studinya. Oke. Nah, selanjutnya ada bagi yang mau ke Turki nih gitu. Ada ke Turki, ada sendiri nih beasiswanya. Walaupun dari LPDP sendiri itu menyediakan beasiswa dari Turki, tapi kalau mau dari pemerintah Turki itu sendiri, kita punya beasiswa Bulsari ya, atau scholarship Bulsari. Ini biasanya pembukanya sekitar bulan Februari. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Jepang, ada 2 beasiswa yang sangat umum ya untuk S2, ada Impact sama ada Max gitu. Ada Max sama Impact, dan jalurnya nanti banyak banget, dan bisa dari universitas langsung atau mungkin bisa dari kedutaan. Ada Chevening bagi yang mau ke negara-negara kayak di UK ya teman-teman. Ada Brunei nih, Brunei Darussalam. Kalau mau ke Brunei bisa pakai beasiswa ini, ke Australia bisa pakai AS, ke Korea bisa pakai GKS, ini ke Fulbright kalau mau yang ke US ya teman-teman, Erasmus untuk negara-negara Eropa. Kalau mau ke Thailand gitu ya bisa pakai Asian Scholarship, ke Chulalongkorn, Malaysia, Jerman, dan juga Arab Saudi. Banyak sekali teman-teman, kita tinggal pilih, beasiswa sudah bertebaran, jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita daftar beasiswa? Nah, sebenarnya setiap beasiswa atau providernya itu macam-macam ya persyaratannya, tapi umumnya yang bisa teman-teman siapkan mulai dari sekarang ya, jika memang ada keinginan untuk lanjut sekolah, pertama CV. CV itu merupakan salah satu menu wajibnya dalam pendaftaran beasiswa. Nah, bagi teman-teman sekarang yang mungkin masih kuliah gitu, entah semester berapapun itu, cobalah untuk mempercantik CV-nya dengan mengikuti berbagai macam organisasi, mengikuti lomba-lomba gitu ya, atau mengikuti konferensi gitu. Banyak sekali cara untuk kita bisa memperkaya CV dengan feature-feature yang luar biasa. Kemudian ijazah dan transkrip khusus untuk bahasa Inggris, khusus untuk luar negeri ini sudah sangat-sangat wajib. Kalau bahasa Inggris itu harus digunakan untuk menyampaikan ijazah dan transkrip. Seandainya, in case kalau universitas teman-teman belum menyediakan ijazah dan transkrip dalam 2 bahasa. Tapi kalau seandainya ijazah dan transkripnya sudah dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu tidak apa-apa, tidak diterjemahkan. Oke, kemudian ada pasport. Ada beberapa beasiswa yang tidak menerima KTP lagi, gitu ya. Tapi untuk beasiswa yang masih menerima KTP, itu segera terjemahkan, karena itu bakal dibutuhkan. Kemudian ada motivation letter sama statement of purpose. Ini merupakan gambaran singkat ya, kenapa sih teman-teman harus kuliah, atau kenapa teman-teman pilih universitas A, kenapa pilih universitas B, kenapa pilih jurusan X. Gitu. Itu yang harus dituangkan dalam motivation letter. Kemudian ada personal statement. Di sini teman-teman harus pandai-pandai untuk personal branding ya. Gitu. Nyatakan kalau teman-teman tuh memang pantas nih dapat beasiswa ini gitu. Ada surat rekomendasi. Nah, jadi baik-baiklah sama dosen gitu ya, baik-baiklah sama atasan kalau yang udah kerja, karena rekomendasi mereka itu sangat berpengaruh untuk kita bisa dapat beasiswa. Nah, pertanyaannya surat rekomendasinya itu dari siapa aja gitu. Sebenarnya bisa dari dosen nih, nggak harus yang ketua jurusan banget, nggak harus yang rektor, atau haruskah dia itu sebagai misalnya dekan gitu, nggak harus kok. Jadi surat rekomendasi ini dinyatakan nanti diberikan dari orang yang benar-benar kenal dan tahu potensi teman-teman itu seperti apa. Gitu. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini wajib ya teman-teman. Jadi beasiswa yang kayak misalnya Fulbright tadi, AAS, LPDP itu harus mencantumkan atau menyatakan sertifikat bahasa Inggris baik itu TOEFL ataupun IELTS, pilih salah satu aja. Nah, kalau Turki sih beberapa universitas bisa nggak pakai TOEFL atau IELTS, tapi nanti kan pasti kita ini ya ngisi formulir, atau mungkin nanti kalau misalnya udah sampai tahap wawancara kan pakai bahasa Inggris tuh. Jadi tetap ya, walaupun di syaratnya itu nggak apa-apa nggak pakai bahasa Inggris, tapi tetap kita harus belajar bahasa Inggris karena is the key. Kemudian ada rencana penelitian atau mini proposal riset untuk yang biasanya sih untuk yang S2-nya nanti fokus ke risetnya, atau kalau untuk LPDP ini dibutuhkan untuk jalur doktoral. Oke, itu untuk persyaratan secara umum teman-teman. Banyak banget persyaratan yang lain-lain itu dikondisikan sesuai dengan jenis beasiswa dan jalur apa yang teman-teman pilih nanti. Nah, terus daftarnya gimana? Lagi-lagi ini gambaran umumnya aja.
Jadi bisa aja yang cuma 1 tahap, ada yang 2 tahap, ada yang 3 tahap. Tapi secara umum, pertama yang harus benar-benar kita latih itu adalah seleksi pertama administrasi. Administrasi itu berkaitan dengan berkas-berkas, kelengkapan berkasnya. Nah, biasanya nanti kita bakal ngumpulnya itu submit-nya bisa dari maksudnya hard copy-nya kita kumpulkan langsung misalnya ke provider-nya, baik itu langsung ke luar negeri atau mungkin dari kedutaan, atau bisa juga dari secara daring, secara online maksudnya di sini. Jadi teman-teman siapkan berkasnya itu sebaik mungkin, harus lengkap, harus sesuai dengan ketentuannya. Kemudian ada beberapa juga provider scholarship itu menyediakan tahapan kedua, yaitu berupa ujian tertulis seperti LPDP. Nah, ujian tertulisnya itu berbagai macam, banyak jenisnya. Kalau misalnya Max itu dia nguji bahasa Jepang dan juga bahasa Korea. Bahasa Inggris. Terus nanti beberapa mungkin ada kayak matematika dasar. Kalau LPDP ada nanti kayak TPA yang seperti diujikan dalam bentuk NS gitu atau Bappenas. Terus ada tahap wawancara. Oke, wawancara ini merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial di mana ini menentukan teman-teman keluar sebagai penerima beasiswa atau mungkin ditolak dulu. Nah, itu untuk tahapan umumnya ya, ada 3. Oke, terus, nah karena di sini aku sebagai penerima beasiswa LPDP mungkin lebih banyak nanti ngomongin tentang LPDP-nya. Kirimkan. Oke, pertama ada yang tahu nggak? At least kepanjangan dulu deh LPDP itu apa? Mungkin bisa dijawab dari kolom chat atau mungkin bisa langsung open mic-nya. LPDP itu, section break-nya. What is LPDP scholarship? Ada yang tahu? Apa itu LPDP? Bebas banget kalau mau open mic, guys. Oke. Nah. Lembaga. Gimana, Wafi? Lembaga pengelola dana pendidikan. Oke, benar ya, lembaga pengelola dana pendidikan. Ini merupakan program beasiswa yang disediakan oleh pemerintahan Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman, untuk LPDP sendiri sebenarnya satu aja sih fokusnya gitu ya. LPDP biayai para Indonesia itu guna mempersiapkan pemimpin masa depan yang nanti memberikan kontribusi yang impactful, kontribusi yang sangat bermanfaat di lingkungan sekitarnya, baik dari skala daerah, misalnya mungkin provinsi atau mungkin dari nasionalnya. Jadi tujuannya itu aja, cuman mempersiapkan pemimpin yang profesional di masa depan melalui bidang kita masing-masing. Mungkin yang di sini ada dari PPKN gitu ya, kalau aku dari biologi, jadi bidang kita berbeda-beda, cara kita berkontribusi jadi berbeda-beda. Gitu. Intinya kita harus memberikan manfaat yang untuk negara. Itu untuk visi misinya. Oke, ini mungkin bisa kita lewatin aja. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kalau LPDP ini nggak bakal kehabisan dana untuk membiayai para pemuda-pemuda Indonesia untuk sekolah lagi. Per 2021, ini dari websitenya LPDP, aku kutip langsung, kalau dana abadi dari LPDP itu sebanyak 90,11 triliun. Kemarin banget aku ngikutin program dari LPDP juga, kalau dananya abadinya sudah nambah sekarang ya, sudah meningkat jadi 99 triliun. Jadi setiap tahunnya itu bakal terus ada penambahan dana abadi, suntikan dana gitu. So teman-teman jangan takut, dana itu bukan jadi masalah untuk kita sekolah lagi, karena banyak sekali provider yang bakal support teman-teman untuk lanjut sekolah. Oke. Nah, untuk LPDP sendiri, komponen biayanya banyak banget, dia fully funded. Dari kita sebelum berangkat sampai kita pulang nanti bakal di-cover sama LPDP. Nah, secara garis besar ada dua ya, secara garis besar ada 2 kategori pendanaan, ada biaya pendidikan dan juga ada biaya pendukung, maksudnya di sini yang non pendidikan. Kalau biaya pendidikan, LPDP bakal membiayai teman-teman untuk mendaftar. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya universitasnya itu meminta kita untuk bayar biaya pendaftaran, tapi beberapa kayak di Belanda, Wageningen itu dia nggak minta biaya pendaftaran, jadi berarti ini dibayar sama LPDP. Tapi kalau misalnya di Osaka, pengalamanku kemarin dibayar sebanyak 30.000 yen, nanti itu bakal diganti sama LPDP. Kemudian ada biaya SPP atau English-nya tuition fee gitu ya. Jadi seberapapun biayanya itu bakal di-cover sama LPDP jika teman-teman berhasil tembus di LPDP. Berapapun ya, mau itu 100 juta, mau itu 60 juta, 50 juta, itu nggak masalah. Jadi jangan takut untuk bayar biaya kuliah mahal.
Kemudian ada tunjangan buku. Tunjangan buku ini bakal teman-teman terima setiap tahun. Kalau nggak, kita bocor-bocoran aja ya. Tunjangan buku di LPDP itu gede banget, tuh 10 juta per tahunnya. Jadi kalau misalnya kuliah 2 tahun, berarti 20 juta. Kemudian ada biaya penelitian tesis disertasi. Kalau misalnya menggunakan lab itu bisa up to 150. Terus ada biaya seminar internasional, jadi misalnya teman-teman penelitian, ada hasil, kemudian mau dipublikasikan atau mau dipresentasikan di seminar internasional, itu bakal dibiayain lagi, di luar biaya tuition fee ataupun biaya pendaftaran. Itu sudah tercover dengan baik. Nah, kemudian ada biaya pendukung, transportasi. Nah, transportasi ini teman-teman LPDP bakal membiayai kita penerbangan ya, maksudnya ke negara asal ke negara tujuannya. Dan itu 1 kali pulang dan pergi, maksudnya ketika kita datang itu dibiayain, karena ketika kita pulang setelah selesai studi itu juga dibiayain. In case teman-teman kalau misalnya katakanlah jadi mau summer holiday, mau pulang nih ke Indonesia, itu nggak dibiayain. Jadi mereka cuma cover biaya pergi dan juga biaya pulang. Kayak gitu. Terus aplikasi visa, of course kita kalau mau ke negara kita butuh visa. Oleh karena itulah teman-teman di sini nggak usah takut untuk daftar visa, ngurus-ngurus visa. Sekalipun nanti kita bayar dulu, nanti bakal dirembes sama si LPDP. Kemudian ada asuransi kesehatan juga, ada biaya hidup bulanan, dan ini biaya hidup bulanan ini tergantung sama negara teman-teman yang bakal dituju. Misalnya kalau misalnya Jepang itu bisa 18 sampai 20-an, kalau mau ke Swiss itu bisa 31-an, kalau mau ke UK atau mau ke Belanda itu bisa 20 sampai 30. Oke. Terus ada biaya kedatangan. Biaya kedatangan ini ketika teman-teman baru banget pertama kali datang itu bakal dikasih lagi. Ada biaya keadaan darurat, jika ada ya maksudnya di sini. Terus ada tunjangan keluarga. Ini tapi untuk S3 aja. Kalau untuk S2 sejauh ini LPDP belum mengcover bagi yang sudah menikah ya. Kalaupun mau bawa keluarga ya itu di luar tanggung jawab LPDP untuk biayanya. Nah, kemudian ada nih program dari LPDP, afirmasi dan juga santri. Nah, di sini LPDP juga bakal mengcover biaya pengayaan bahasa. Apa itu? Nah, misalnya teman-teman mau ke Eropa nih. Kalau Eropa kan nanti butuh persyaratan bahasa Inggris itu untuk masuk yang berupa IELTS karena mereka tidak menerima TOEFL ITT misalnya gitu. Jadi nanti LPDP bakal memberikan biaya teman-teman untuk latihan bahasa Inggris dulu, untuk tes dulu bahasa Inggris sebelum keberangkatan. Kayak gitu. Jadi sudah full banget teman-teman, baik dari biaya pendidikan dan juga biaya non-akademiknya. Sangat lengkap. Oke, nah program LPDP itu sendiri teman-teman dikategorikan secara garis besar ada 3, ada program umum, ada targeted, sama ada afirmasi. Nah, kalau umum ini setiap kategori ini nantinya membelah diri lagi menjadi banyak subpoinnya lagi. Misalnya kalau umum ini ada beasiswa reguler. Biasanya kalau reguler ini paling banyak pendaftarnya ya, karena terbuka untuk semua. Selagi umurnya masih memenuhi, selagi etikanya, selagi syarat bahasa Inggrisnya masih sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada beasiswa PTUD. Apa itu PTUD? Jadi PTUD ini teman-teman perguruan tinggi utama dunia yang maksudnya di sini berdasarkan QS World Ranking itu dia meningkati peringkat teratas gitu ya, perguruan terbaik sedunia, misalnya dari Oxford, ada misalnya Harvard, Cambridge itu, atau ETH Zurich, itu masuk ke bagian PTUD. Dan kebijakan-kebijakan dari LPDP ini sendiri sebenarnya berubah ya, kalau tahun 2000 berapa gitu ya, itu kayak cuma 10. Tapi untuk tahun 2022, LPDP sudah menambah PTUD sebanyak 25 universitas. Terus ada beasiswa co-funding. Ini nih kayak semi mandiri gitu. Jadi kan kalau misalnya kita balik lagi ke komponen biaya, kalau misalnya kita mendaftarnya dari jalur co-funding, jadi semi mandiri, misalnya teman-teman nanti cover biaya pendidikannya sendiri nih, sendiri. Nah, sementara nanti LPDP bakal membayar biaya pendukungnya. Atau sebaliknya, kalau teman-teman nanti cover biaya pendukung, berarti LPDP nanti bakal membiayai biaya pendidikannya. Jadi nggak semuanya di-cover, partial funded. Gitu. Itu untuk beasiswa co-funding. Terus kalau targeted yang gimana? Ini targeted group ini diperuntukkan untuk para anggota PNS atau TNI, Polri gitu. Terus ada beasiswa kewirausahaan bagi teman-teman yang mungkin passionnya di bisnis atau di ini ya bagian usaha-usaha gitu. Jadi kita bisa banget ini untuk masuk ke jalur ini gitu. Terus yang ketiga ada beasiswa afirmasi. Di sini diperuntukkan untuk orang-orang yang disabilitas, itu maksudnya afirmasi. Terus ada beasiswa afirmasi. Daerah ini LPDP punya list teman-teman, di samping dengan list yang dari BPS ya gitu.
samping dari BPS, LPDP juga ngelis daerah-daerah yang masuk ke dalam daerah 3T. Misalnya ada Lampung gitu ya, ada Aceh, Bengkulu sempat tahun 2019 masuk kemarin. Jadi bagi teman-teman yang berasal dari ini, cukup dengan syarat KTP aja, kalau teman-teman memang warga di daerah tersebut bisa banget masuk ke jalur afirmasi ini. Kemudian kalau untuk jalur prasejahtera ini diperuntukkan orang-orang yang keluarganya menerima KKS gitu ya, atau PIP atau KIP. Terus waktu itu kemarin untuk 2021 aku masuk ke bagian jalur bidik misi. Jadi aku masuk ke bagian afirmasi ini. Jadi banyak banget pilihannya, kayak jadi APDP ini terbuka banget untuk semua orang, untuk semua kalangan dan semua kategori. Nah, untuk persyaratan umum dan khususnya sebenarnya banyak banget, itu berbeda setiap programnya. Jadi aku di sini masukin link aja, boleh banget nanti kalau panitia mau nge-share ke grup untuk partisipan hari ini bisa dibagikan nanti. Tapi di sini aku fokus karena aku ngambil yang afirmasi, mungkin aku jelasin dulu yang afirmasi. Oke. Nah, syarat umum beasiswa reguler dulu gitu, yang paling umum. Dikatakan syarat umum di sini berarti setiap pendaftar baik dari reguler, baik dari afirmasi, maupun nanti yang bagian targeted harus memenuhi ke 10 syarat ini. Pertama, fokus kita harus dari kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki kewarganegaraan dari Jepang atau Korea itu nggak boleh. Oke, terus yang kedua telah menyelesaikan D4 atau S1, khususnya untuk S2. Kalau mau daftar S3 berarti harus sudah menyelesaikan S2-nya. Oke. Terus tidak sedang ongoing S2 atau S3. So, teman-teman sekarang mungkin ya yang udah lagi ongoing S2 itu nggak bisa tuh ngajukan beasiswa ke LPDP karena LPDP ini mengcover mahasiswa baru yang belum daftar. Kemudian ada keempat itu ada surat rekomendasi ya dari akademisi atau atasan bagi yang sudah bekerja. Tadi ya dari dosen bisa atau mungkin dari bagian HRD-nya kalau yang udah kerja. Kemudian ada memilih PT nih, jadi perguruan tinggi sesuai ketentuan LPDP. Jadi enggak semua perguruan tinggi di seluruh dunia, baik dalam maupun luar negeri itu masuk ke list LPDP. Jadi harus hati-hati banget ketika mau mendaftar, itu harus dilihat nih, universitas tujuan aku nih, ada nggak nih di list LPDP. Karena ketika kita memilih universitas yang tidak di list LPDP, itu nanti kita nggak bisa nih ngajuin beasiswa. Kayak gitu. Terus ada beasiswa yang diperuntukkan beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Jadi untuk teman-teman yang mau misalnya kata aku mau kerja nih sambil sekolah, berarti kan kelas esensi nih, kelas karyawan, nah itu nggak bisa, harus full time jadi student. Oke, terus mengisi formulir online itu disediakan jurnal statement sampai kontribusi esai-esainya nanti secara online juga. Itu untuk secara umumnya. Kalau syarat khususnya pertama nanti akan disediakan surat pernyataan, ini bergantung dengan programnya ya. Kita harus tanda tangan, nanti scan, terus baru ke upload. Terus kalau usia sendiri rata-rata ya kayaknya almost semua beasiswa, nah rata-rata 35 itu udah maksimal banget untuk S2. Sementara untuk doktoral itu harus kurang dari 40 gitu, maksimal 40 tahun. Terkait dengan GPA-nya atau IPK-nya, teman-teman untuk S2, untuk jalur reguler ya, untuk jalur reguler itu minimal 3. Jadi yang masih sekarang ongoing S1, usahakanlah untuk IPK-nya ditingkatkan ya, walaupun memang banyak yang orang bilang IPK tuh bukan segalanya. Iya, bukan segalanya, tapi penting. Gitu. Contohnya ini, ada syarat nih untuk minimal IPK-nya harus berapa. Kalau dokter itu minimal 3,25. Untuk bahasa Inggris sendiri, nah mulai sekarang coba targetkan nih, kalau misalnya mau daftar beasiswa LPDP, berapa sih skor yang harus aku dapat kalau aku ngambil TOEFL ITP, kalau aku ngambil IELTS misalnya gitu. Kalau tujuannya luar negeri, teman-teman, S2 luar negeri, sayangnya ITP nggak diterima lagi ya. Jadi ITP itu masih berlaku untuk universitas lokal, maksudnya seluruh universitas Indonesia, atau beberapa Asia Tenggara masih menerima, tapi sudah terbatas. Kayak Malaysia itu nggak menerima lagi. Terus IELTS-nya nih, IELTS-nya minimal 6,5. Itu minimal banget, kalau lebih bagus. Oke, kalau dalam negeri, ITP masih diterima dengan skor minimal 500, kalau IELTS-nya ini 6. Jadi ditargetkan mulai dari sekarang. Kemudian untuk kalau misalnya mau S3 sama ya, ITP-nya nggak diterima lagi kalau tujuannya LN, IELTS-nya lebih tinggi 0,5 dari S2 yaitu 7. Nah, kalau di dalam negeri aja ITP-nya masih bisa nih 530, kalau IELTS-nya masih bisa 6. Itu untuk reguler. Ingat ya, jalur reguler. Afirmasi beda lagi.
Nah, ini untuk berupa dokumen tadi yang harus kita penuhi, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 ya, ada 11. Kalau misalnya S2 berarti 10, karena ini untuk doktoral aja. Pertama, biodata diri. Biodata diri itu kita ngisinya nanti online. Kayak isinya nama, tanggal lahir, terus alamat sekarang, alamat asal, terus nanti ada biodata keluarga, kayak identitas dari ayah dan ibu. Itu semuanya masuk ke online form. Terus ada KTP, itu nanti kita scan, ada scan terus masuk kita upload ke websitenya LPDP. Terus ada ijazah dan juga transkrip, dan juga nanti bakal di scan aja cukup, bisa asli ataupun fotokopi dengan syarat sudah dilegalisir. Nanti teman-teman tinggal unggah aja, kemudian ada scan dari sertifikat bahasa Inggris, gitu ya. Nanti diunggah juga ada LOE. Nah, bagi teman-teman yang mungkin yang masih kurang tahu LOE itu apa, jadi kepanjangannya itu adalah Letter of Acceptance, surat penerimaan. Jadi ketika teman-teman sudah dapat LOE, berarti itu tandanya teman-teman sudah diterima di kampus tujuan. Kayak gitu. Jadi kalau sudah ada, boleh banget dicantumin ke Google Form, apa sih namanya? Formulirnya. Kemudian ada surat rekomendasi sama untuk formatnya sebenarnya terserah ya, terserah banget karena dari LPDP pun tidak menentukan walaupun LPDP menyediakan ini formulirnya ini formatnya untuk surat rekomendasi, tapi kalau tidak mau ikuti format ini nggak apa-apa juga. Jadi kita bebas. Yang penting isinya adalah kenapa kita harus diterima di beasiswa tersebut. Nah, kemudian ini ya surat izin kerja. Kalau yang sudah kerja, profil diri nanti bakal diisi secara online. Personal statement juga di online. Komitmen ini esai ya. Esai kenapa kita harus lanjut sekolah. Ini diisi juga secara online. Nanti untuk lanjutnya isinya seperti apa di slide selanjutnya ya. Oke, ini untuk yang reguler teman-teman. Kita belum ke afirmasi. Nah, sekarang ke afirmasi khususnya sejahtera. Untuk syarat-syarat umumnya sama aja kayak yang tadi reguler. Dari WNI sampai nulis esai. Untuk regulernya sedikit berbeda di persyaratan kayak ini nih. Kalau misalnya menerima KKS berarti harus min. Menerima PIP pun juga gitu. Menerima beasiswa bidik misi juga harus dicantumkan SK bidik misinya. Jadi itu aja sih pembedanya dari beasiswa reguler. Terus kalau usianya maksimal 42 tahun. Tadi kalau teman-teman masih ingat, untuk yang reguler S2 35 tahun, untuk S3 40 tahun. Tapi untuk yang afirmasi maksimalnya 42 tahun. Untuk BEPIK-nya cukup dengan 3,00 itu udah bisa banget untuk daftar. Untuk bahasa Inggris nih persyaratannya. Nah, kalau tadi teman-teman masih ingat, LN itu nggak nerima lagi ITP. Tapi kalau di afirmasi masih bisa. Kalau DN 400, kalau LN 500 itu minimal. Oke, kita ke IELTS karena TOEFL, ITP sama IELTS yang paling umum dipakai ya teman-teman. Kalau cukup ke dalam negeri aja 4,5 sudah bisa untuk daftar. Kalau mau ke luar negeri 6 itu minimalnya. Jadi lebih banyak, lebih reachable ya daripada yang reguler untuk persyaratan bahasa Inggris. Oke, itu untuk yang afirmasi. Kalau dokumennya tadi sama aja, yang membedakan cuma ini aja nih, yang bukti persyaratan. Ada dokumen-dokumen tertentu. Sekarang ke tahapannya, tahapan seleksi dari LPDP. Tadi kan ada administrasi, ada ujian tertulis, dan juga ada wawancara. Nah, LPDP itu teman-teman enaknya dia buka 2 kali dalam 1 tahun. Jadi in case teman-teman belum sempat nih atau belum siap dapat tahapan pertama, bisa nyusul di tahapan kedua. Gitu. Karena persyaratannya dalam 1 tahun itu nggak berubah ya. Nah, untuk yang tahap 1, kemarin ya yang bagian aku kemarin gelombang yang aku ikutin tahun 2021, tahap 1-nya itu dibuka bulan Mei, itu dari administrasinya sampai Agustus. Jadi dari Mei sampai Agustus ini itu untuk tahapan 1. Tahapan kedua itu sudah buka tuh di bulan Agustus dan berakhir di Desember. Nah, untuk tahun ini lebih cepat ternyata, kemarin Mei, tapi sekarang mulanya Februari. Besok tanggal 27 Maret itu penutupan untuk seleksi administrasi. Nah, penutupannya bukan penutupan ya, pengumumannya di Juni, kemudian tahap keduanya nanti bakal buka lagi di bulan Juli dan juga November. Nah, kira-kira di bulan-bulan inilah LPDP bakal buka, teman-teman. Jadi bisa ditargetkan tuh, kapan mau mulai daftar, kapan mau mulai persiapan bahasa Inggrisnya, kapan mau nyiapin esainya, kalau sudah tahu skema-skema dan jadwal-jadwalnya. Oke, pertama banget karena bahasa Inggris itu kuncinya ya, salah satu kuncinya
Oleh karena itulah ini kalau misalnya kita dari nol banget nyiapin bahasa Inggris, itu cukup takes time, bisa sampai 5 bulanan untuk bisa sampai ke real testnya, ke dapat sertifikat. Oleh karena itulah, sedini mungkin cobalah untuk mulai belajar bahasa Inggris. Kayak gitu. Walaupun ya dasar-dasar itu nggak apa-apa, yang penting coba mulai dulu dari sini. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah bisa dipersiapkan kayak ijazah mungkin atau KTP itu mulailah untuk diterjemahkan atau mungkin disiapkan kopian atau legalisirannya. Itu. Nah, setelah semuanya siap, kita masuklah ke tahap seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini berlangsung kurang lebih 1,5 bulan gitu ya, dari Februari sampai April nih kalau tahap pertama. Kalau tahap kedua nanti Juli sampai Agustus. Kalau pengalaman aku kemarin, aku daftarnya Mei, penutupannya itu sekitar pertengahan Juni. Itu awal Mei sampai pertengahan Juni. Jadi sebulan lebih untuk daftar. Ini lumayan lama untuk nyiapin esainya. Oke, terus setelah, nah kuncinya teman-teman kalau seleksi administrasi ini harus lengkap. Harus ngasih KTP, berarti kasih KTP. Harus misalnya ngasih bahasa Inggrisnya minimal 300, kasih lebih dari 300 gitu. Minimal 500. Jadi harus lengkap, itu aja dulu intinya. Seleksi administrasi kita belum ngelihat konten dari esainya, tapi kelengkapannya dulu. Itu aja. Yang penting berarti kita harus lengkapin dulu dokumennya. Nah, setelah itu, masuk ke, kalau teman-teman dinyatakan lulus nih, seleksi administrasi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu seleksi substansi akademik dan juga kebangsaan. Ini tes TPA, teman-teman. Dari numerik, gitu, dari silogisme, antonim, mungkin yang udah pernah lihat soal-soal PNS atau Bappenas, ya itu mirip-mirip. Jadi soal-soalnya mirip sama itu. Nah, biasanya kalau untuk yang tahun ini ya teman-teman berlangsung selama 18 sampai 22 April. Kalau aku kemarin itu sekitar 1 minggu doang. Jadi hari ini pengumuman seleksi administrasi, minggu depannya aku tes seleksi substansi akademik. Jadi cuma seminggu aja untuk persiapannya. So, mulai dari sekarang mungkin bisa disiapin teman-teman baca-baca soalnya, perbanyak latihan. Kemudian untuk wawancara nih, seleksi akademik 1 mingguan seleksinya, terus seminggu kemudian udah diumumkan hasilnya, dan kalau lulus kita masuk ke tahap ketiga yaitu wawancara. Wawancara kurang lebih durasinya kayak ini kemarin yang seleksi administrasi, 1 bulanan lebih, jadi lumayan banyak persiapannya, maka perbanyaklah simulasi wawancara dan latihan, mantapkan apa yang teman-teman isi di esai tersebut nanti bakal diutarakan di wawancara. Yakinkan para interviewernya kalau kamu tuh memang pantas untuk mendapat beasiswa ini. Itu. Oke, itu untuk seleksinya ya, administrasi, substansi, dan juga wawancara. Nah, kemudian tadi kan ada sebenarnya format esai komitmen. Gitu. Di sini teman untuk esainya ketentuannya itu 1.500 sampai 2.000. Paling sedikit jumlah katanya 1.500, paling banyak 2.000. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kayak gitu. Nggak boleh kurang dari 1.500, nggak boleh lebih dari 2.000. Oke. Formatnya apa? Jadi ada 6 poin yang PDP minta teman-teman jelasin. Pertama, deskripsikan diri saudara. Deskripsikan diri itu ya kayak nanti background akademiknya gimana, selama kuliah organisasi apa yang diikuti gitu ya, terus mungkin pernah jadi asisten, pernah ikutin lomba-lomba ini, itu disampaikan semua poin pertama. Oke. Terus deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia gitu. Ingat teman-teman, masalahnya itu nggak harus yang skala nasional, nggak harus yang benar-benar wow gitu, nggak harus. Jadi intinya angkatlah masalah yang memang benar-benar perlu diselesaikan, sesuai, kalau bisa sesuai dengan jurusan kita kayak gitu. Misalnya aku biologi, berarti aku ngambil ranahnya ya biologi, jangan ngambil yang ranah sosial gitu kan, nggak nyambung tuh gitu. Terus tahapan ketiga nih, ada pentingnya ilmu yang akan diambil. Jadi nanti teman-teman pilih jurusan itu disampaikan, kenapa sih jurusan ini harus aku pilih, emang nanti dampaknya apa untuk masalah yang aku angkat ini kayak gitu. Nah, terus mimpi, peran, dan cara. Jadi harapan kita untuk Indonesia itu harusnya seperti apa? Misalnya, aku pengen tuh nanti Indonesia punya sekolah gratis misalnya gitu di daerah X. Nah, terus perannya apa? Oh, aku sebagai gurunya, atau aku sebagai foundernya kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Ya caranya sekolah lagi, caranya terhubung dengan banyak koneksi kayak gitu. Nah, ini aku ada link juga, teman-teman nanti boleh di-share dari panitia, lihat tanpa esainya. Oke. Terus ada personal statement. Personal statement ini teman-teman forumnya
formulirnya ini digunakan untuk seberapa kenal kita dengan diri kita sendiri. Makanya poin pertama itu ditanya tuh kelebihan dan kekurangan. Jadi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8 ini kira-kira kita utarakan dalam 1 sampai 2 kalimat aja. Pokoknya harus dijelasin dengan detail, harus dijelasin dengan langsung strategis ya, tepat sasaran. Misalnya kelebihannya apa nih? Aku kelebihannya misalnya aku orangnya teratur nih, atau aku orangnya disiplin. Nah, dijelasin. Emang buktinya apa kamu disiplin? Terus pengaruh kamu disiplin itu apa? Manfaatnya apa? Jadi bukan cuma sekedar listing disiplin, baik, atau mungkin aku ini orangnya misalnya target oriented, jangan itu aja, tapi harus dijelasin. Setiap pertanyaannya harus dijelasin. Itu teman-teman. Oke. Terus masuk ke tahap kedua, itu tes bakat skolastik tadi ya, yang akademik tadi. Nah, tesnya itu berlangsung selama 120 menit atau 2 jam. Sebanyak 60 soal. Jadi ada 60 soal dari kategori penerapan verbal, ada sinonim, ada antonim, mungkin bisa dibaca dari sekarang, ada kuantitatif, itu yang berkaitan dengan angka-angka ya, ada Pitagoras lah gitu ya, ada aljabar, semuanya masuk. Ada kebangsaan di sini sebenarnya kalau kebangsaan ini lebih ke aplikasinya, bukan teorinya. Jadi nggak ditanya tuh undang-undang berapa yang menjelaskan ini, atau peraturan pemerintah apa yang menjelaskan ini, nggak, teorinya nggak gitu, tapi aplikasinya. Kita nanti dikasih studi kasus, misalnya ada keadaan seperti ini, nah, kamu seandainya ada di posisi tersebut, apa yang bakal kamu lakukan? Nah, pertanyaan seperti itu. Jadi, nggak buat mikir terlalu berat untuk yang kebangsaan. Sumbernya apa? Tadi yang pernah aku bilang, ada Bappenas dan juga buku CPNS, atau mungkin bisa dari YouTube, bisa juga. Banyak yang bisa nge-share pengalaman mereka untuk ngikutin seleksi tahap kedua ini. Nah, sekarang masuk ke interview. Ini adalah tahapan terakhir. Kita keluar dari tahap seleksi ini sebagai awardee atau masih gagal dulu, ya. Nggak apa-apa gagal dulu. Nah, pengalaman aku kemarin di interview ini ada 2 interviewer, ada pembicara, ada yang bagian akademik, ada juga yang bagian psikolog. Yang bagian akademik itu bakal ngasih pertanyaan terkait dengan studi kita. Kayak misalnya, kenapa sih harus kuliah lagi? Terus, kenapa kamu pilih Osaka? Kenapa kamu pilih jurusan bioteknologi? Terus nanti selama kamu kuliah, kamu mau ambil mata kuliah apa aja? Nanti kalau kamu mau penelitian, tema penelitiannya apa? Ketika pulang ke Indonesia, apa yang bakal kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan di bidang akademiknya. Kayak gitu. Masih banyak sebenarnya. Terus di bagian psikolog, ini lebih ke personality assessment. Nanti teman-teman bakal ditanya terkait dengan diri kita sendiri. Kayak misalnya pengalaman gagal kita, atau mungkin nanti potensi kita menurut kita tuh apa, kira-kira dalam 5 tahun ke depan kita bakal jadi orang yang seperti apa, kayak gitu. Jadi banyak, sebenarnya kalau bagian psikolog lebih santai sih, karena kayak ngomong biasa aja tuh sama pewawancaranya. Nah, sebenarnya ada lagi tuh 3 orang dalam room Zoom itu ada dari pihak LPDP, tapi pihak-pihak ini tidak nanya, mereka nggak nanya, mereka cuman kayak nge-record aja jalannya wawancara, cuman mengawasi. Yang nanya cuma 2 orang, dari pihak akademik dan juga bagian dari psikolog. Dan ingat, yang akademik ini kemungkinan besar dari orang yang berpengalaman di bidang yang kita tuju, biologi atau dari sosial ekonomi gitu ya. Gitu guys. Untuk question sampelnya udah aku juga cantumin di Drive. Kalau mau download juga boleh. Oke, tips seleksi. Sekarang kita masuk ke tipsnya. Setiap tahap apa sih yang harus kita lakukan biar kita dapat peluang besar nih untuk lulus gitu. Pertama, kita masuk ke administrasi dulu. Kuncinya lagi-lagi administrasi itu untuk ngecek kelengkapan dokumen teman-teman. Kuncinya adalah harus lengkapin dulu. Kalau dia minta misalnya esainya harus 1.200 atau 1.500 atau tadi maksimalnya 2.000, ya udah lengkapin. Dan tidak ada pemalsuan dokumen. Jangan coba-coba teman-teman pemalsuan dokumen karena masih untung kalau masih gagal ya di seleksi. Tapi kalau misalnya di blacklist itu kan rugi banget tuh. Jadi usahakan memang disediakan sedini mungkin lengkap dan asli. Itu aja. Itu untuk ADM. Kalau lengkap insya Allah teman-teman bakal lulus di tahap ini. Kemudian masuk ke tahap skolastik atau bakat ya di sini. Untuk tipsnya sebenarnya banyak latihan aja, banyak latihan dari soal-soal, entah dari buku atau mungkin mau dari YouTube juga nggak apa-apa, sumber belajarnya udah banyak sekarang. Kemudian karena nanti itu tidak ada kayak pengurangan nilai itu ya, kalau salah ya udah 0 aja. Jadi usahakan harus jawab juga semua soal.
Tuh, entah nanti kemungkinan salah atau benar nanti di belakang lah ya. Yang penting kita harus jawab semua pertanyaan. Manajemen waktunya jangan lupa karena nanti bakal cuman 2 jam gitu ya untuk setiap soal, maka coba di timing kira-kira untuk soal matematika aku harus menghabiskan waktu berapa lama. Kayak gitu teman-teman. Masuk ke interview, lagi-lagi ini be yourself, harus jujur karena ada psikolog di sana, jadi mereka bakal tahu kalau kita lagi bohong atau lagi jujur. Gitu. Jadi harus esai yang udah kita tulis sebanyak 2.000 kata tadi harus benar-benar dikuasai karena itu merupakan bahan wawancara. Jadi mereka bakal nguji nih, kamu konsisten nggak jawab kalau aku ditanya sekarang, konsisten nggak sama apa yang kamu tulis di esai. Kayak gitu. Jadi usahakan. Maaf Miss Eliza. Ya. Izin mengingatkan bahwa waktu tinggal 5 menit lagi ya. Oke, ini udah selesai kok. Oke, itu untuk tipsnya guys. Sekarang ini sama sih sebenarnya do's and don'ts-nya. Kalau di administrasi jangan memasukkan dokumen, harus teliti, jangan tidak teliti dan juga jangan seadanya. Kalau misalnya syaratnya 500, TOEFL-nya cobalah diusahakan lebih tinggi, at least 530 misalnya kayak gitu ya. Kalau administrasi ya kalau kebangsaan jangan contek gitu. Jangan kayak itu jujur aja sesuai dengan peraturan mereka. Terus kalau wawancara jangan berlebihan dan jangan bohong. Gitu. Harus sesuai sama apa yang kita tulis. Itu aja. Sekarang seberapa siap sih teman-teman untuk dapat beasiswa? Kayak gitu. Apakah sudah belajar bahasa Inggris gitu ya? Apakah sudah minta restu sama orang tua? Ataukah sudah menggali nih jurusan jurusan dan juga beasiswa LPDP itu sendiri, dan juga apakah sudah aktif mencari informasi, bisa dari Telegram atau mungkin dari grup WhatsApp atau seperti yang teman-teman lakukan sekarang ikuti seminar-seminar kayak gitu. Jadi banyak cara untuk kita mempersiapkan diri. Oke, ini aja. Oke, kemarin banget teman-teman aku ikutin salah satu acara yang diadakan oleh LPDP itu sendiri, dan salah satu materinya adalah Bapak Dwi Larso yang merupakan direktur beasiswanya. Beliau berkata, aku ngutip sedikit pembicaraannya, yaitu time is yours, katanya jangan berhenti melangkah kecuali untuk ambil nafas. Karena ketika berhenti itu akan merugi. Nah, jangan menyesal apa yang terjadi. Nah, mungkin teman-teman nanti selama tahap prosesnya mungkin ada gagal gitu ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, nanti jangan disesalin. Intinya lakukan aja yang terbaik setiap tahapnya. Tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik agar tidak menyesali apapun. Karena kalaupun kita gagal, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, nggak apa-apa. Itu merupakan bagian dari perjalanan. Oke, thank you Kak Moderator. Mungkin itu aja dari aku untuk terkait beasiswa LPDP. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami sama semua partisipan di sini.